pilihan ada pada diri Anda sepenuhnya. Apakah mau nabung, apakah mau beli, apakah mau beli fisik atau beli yang online, mau yang batangan, mau yang dinar, mau yang perhiasan, itu adalah sepenuhnya ada pada keputusan Anda sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ahmad Jubedi di konten Ahmad Jubedi ya, membahas seputar emas, investasi emas, cara investasi emas bagi pemula. Oke, semoga keadaan para pemirsa semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia, semangat untuk masa depannya lebih baik. Kali ini Pak B akan membahas seputar mengapa investasi kok logam mulia ya, mengapa kita kok investasi logam mulia itu mengapa ya. Tuh mari kita bahas di sini, tapi sebelumnya jangan lupa support, like, subscribe dan komen ya. Nanti tekan tombol lonceng juga biar tidak ketinggalan konten-konten emas dari Ahmad Jubedi. Oke, sekarang mengapa investasi logam mulia? Mengapa ya? Jawabannya kan karena ya, why ya, mengapa? Oke, Pak B bahas dulu adalah tentang investasi secara umum. Investasi secara umum adalah kita membeli suatu barang, barang apapun dengan harapan kedepannya atau di waktu yang akan datang itu kita bisa menghasilkan uang atau maksudnya pemasukan dari barang tersebut atau mendapatkan capital gain, atau capital gain adalah kenaikan harga ya. Tuh, bentuk investasi itu macam-macam, ada deposito, ada rumah, ada tanah, ada saham, ada emas ya. Kalau rumah itu dua-duanya bisa capital gain dan juga bisa pemasukan, karena rumah itu disewakan ya. Tapi rumah ditempati itu tidak termasuk capital, hanya capital gain kalau rumah itu dijual. Tapi kalau enggak ya itu bukan investasi atau bukan aset ya, karena ditempati sampai kapanpun. Tanah juga kalau nggak diapa-apakan ya hanya mendapat capital gain. Deposito hanya mendapatkan ini, tidak mendapatkan capital gain tapi mendapatkan bunga atau bagi hasil misalnya begitu ya. Tuh, kalau saham bisa dua-duanya, kan dapat kenaikan harga, capital gain, juga dapat dividen. Tuh, terus mengapa investasi kok logam mulia? Karena ini logam mulia adalah emas atau emas batangan, Bu ya. Tuh, oke. Sekarang kita bahas dari segi bentuknya. Itu ada 3. Jadi ada perhiasan, yang paling populer ada dinar, ada emas batangan. Ya, ini emas batangan logam mulia ya. Dinar juga ada logam, tapi dinar itu pangsa pasarnya kan hanya komoditas begitu ya, karena kalau zaman dulu digunakan untuk mata uang, ada dinar, ada dirham. Tuh, bahkan 4 gram atau 1 dinar itu kan 4,25 gram ya. Itu dari zaman Nabi, zaman dulu bisa untuk beli kambing, hari ini juga masih bisa untuk beli kambing. Tuh, itu contoh saja ya. Ada 3 bentuknya, jadi ada perhiasan itu bisa kalung, gelang, cincin, liontin dan lain sebagainya. Itu macam ragamnya ya. Silahkan Anda cek di toko emas, macam-macam ragamnya. Tapi kalau dinar itu hanya beberapa saja. Tiap negara itu punya kekhasan masing-masing. Tapi kalau emas batangan ada Antam, UBS, Harta Dinata, 100 Arsi, kali 24 dan lain sebagainya. Jadi yang kedua adalah emas merupakan salah satu instrumen investasi. Nah, emas menjadi investasi yang favorit, banyak diminati banyak orang karena harga stabil, cenderung naik tiap tahun, liquid dan rendah resiko. Jadi liquid itu mudah diuangkan. Jadi kalau uang bukan emas tapi emas adalah uang. Karena orang punya emas kan bisa dijadi uang, tapi kalau orang punya uang belum tentu beli emas. Liquid naik setiap tahun. Dari sejarah grafik tabel data yang ada, emas itu naik 10 tahun yang lalu harga berapa, hari ini harga berapa. 20 tahun lalu harga berapa, hari ini harga berapa, tiap 1 gramnya. Itu kan bisa dilihat karena ada grafiknya. Kalau dulu itu katakanlah 200.000 per gram, hari ini hampir 1 juta per gram.
Itu kan contoh saja. Sehingga ini diminati banyak orang, stabil. Dan tidak akan mungkin harga emas itu nanti jatuh dan habis harganya, nggak akan mungkin. Misalnya begini, 1 gram emas itu tadinya 600.000, tidak akan mungkin menjadi 100.000 atau 50.000 atau bahkan 1.000, itu nggak mungkin. Nggak akan mungkin. Tidak ada sejarahnya. Paling turun ya di 500 misalnya, nanti naik lagi, turun naik seperti itu. Tidak seperti misalnya kripto yang hari ini harganya jutaan menjadi ribuan, bahkan tidak berharga. Saham juga ada harganya tadinya ribuan menjadi ratusan, kan begitu. Itu contoh saja. Oke ya, pertanyaan selanjutnya dipilih adalah pilih perhiasan atau pilih emas batangan. Itu yang mengapa? Karena kita harus memilih. Kalau batangan disimpan untuk investasi, tujuan itu adalah untuk investasi. Tidak ada tambahan biaya pembuatan, tidak ada trennya, jadi bentuknya seperti ini. Paling dulu kan seperti ini, begini posisinya, sekarang seperti ini. Sekarang dulu sudah serti air dan sebagainya. Itu emas batangan seperti ini. Paling nanti ada yang batik ya, itu khusus, kita custom batik ya. Tuh, kalau emas perhiasan bisa dipakai, kelebihannya kan bisa dipakai anting, gelang, cincin, kan bisa dipakai. Ada konsekuensi yaitu tambahan biaya pembuatan dan juga model. Karena semakin modelnya kekinian dan semakin rumit, biaya pembuatannya semakin besar. Misalnya ada cincin itu ada tempat beliannya macam-macam itu ya. Tapi kalau emas batangan kan enggak, ya seperti ini saja, itu batangan seperti ini. Itu contoh. Terus yang selanjutnya, investasi itu sebaiknya jangka panjang. Mengapa? Sebaiknya jangka panjang. Tempat membelinya harus jelas, toko yang besar dan terpercaya, seperti Antam kali 24 misalnya. Terus sebelum membeli pastikan tujuan investasinya. Lagi-lagi Pak B itu terus tujuannya mau apa? Jangan ikut-ikutan, jangan FOMO. Tujuannya mau ini jelaskan, ya Pak saya mau nikah, Pak saya mau haji, Pak saya mau buat modal kerja, saya Pak mau buat lindung nilai, Pak saya mau buat beli mobil, Pak saya macam-macam, Pak saya mau beli rumah, mau beli tanah, mau buat kos-kosan. Itu ya, itu tujuannya seperti itu. Sehingga apa? Sehingga ketika tujuannya sudah ditetapkan, nanti kita tuh akan semangat, komitmen jangka panjang dan konsisten. Tuh, menggunakan uang dingin. Ingat ya, menggunakan uang yang sudah disisihkan, dingin, dan bukan uang konsumsi, bukan uang dapur, dan bukan uang hutang. Itu seperti itu. Itu adalah kenapa logam mulia. Tinggal pilihan ada pada diri Anda sepenuhnya. Apakah mau nabung, apakah mau beli, apakah mau beli fisik atau beli yang online, mau yang batangan, mau yang dinar, mau yang perhiasan, itu adalah sepenuhnya ada pada keputusan Anda sendiri. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Sedikit-sedikit membeli emas sedikit-sedikit, beli, simpan, lupakan. Oke. Sekali lagi jangan lupa support konten ini dengan like, subscribe, dan komen. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.